Ulangan pasal 5. Pesan Musa yang kedua. 10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Gunung Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan berbicara dengan kamu berhadapan muka di gunung dari tengah-tengah api. Adapun pada waktu itu aku berdiri di antara Tuhan dan kamu dan memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung itu." Ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegangan pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Pelihara dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau anakmu laki-laki ataupun perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, lembumu atau keledaimu, segala hewanmu, atau pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan bersara seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkannya Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu hidup lama dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian palsu terhadap sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan menginginkan rumahnya atau ladangnya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh kumpulannya dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan. Ia tidak menambahkan apa-apa lagi. Lalu ia menuliskannya pada 2 loh batu dan memberikannya kepadaku. Musa menjadi perantara. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, kamu pun semua kepada kepala sukumu dan tua-tuamu mendekati aku. Kamu berkata, "Sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Lalu sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami mendengar suara Tuhan Allah kita, lebih lama lagi kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara Allah yang hidup yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami ini dan tetap hidup? Adapun engkau, mendekatkanlah dan dengarkanlah semua difirmankan Tuhan Allah kita. Engkau saja yang menyampaikannya kepada kami, semua difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sementara kamu mengatakannya kepadaku, berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang mereka katakan kepadamu, semua yang mereka katakan itu baik. Kiranya hati mereka senantiasa seperti ini, takut akan aku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak cucu mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tetapi engkau berdiri di sini bersamaku. Aku hendak mengatakan kepada segenap perintah, baik ketetapan maupun peraturan, yang harus kau ajarkan kepada mereka,
supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Jadi, lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta tinggal lama di negeri yang akan kamu duduki. Amin.